Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu dan saudara-saudara jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Azhar yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani, dan kita sampai pada bab tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan mukjizat itu sebagai takkid atau penguat nubuah kenabian beliau dan risalah yang beliau emban. Kita cantumkan 5 ini bukan berarti pembatasan ya, namun yang dikutip dalam kitab itu dalil mukjizat yang khususnya dari dalil nakli Al-Quran itu 5 untuk penguat nubuahnya Nabi dan risalahnya Nabi. Kemudian nanti ditambahi dengan dalil-dalil dari hadis Nabi yang menjelaskan tentang mukjizat Rasulullah SAW, sehingga manusia dengan adanya mukjizat tersebut itu semakin yakin bahwa Muhammad adalah benar dan seluruh risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah benar. Jika diurai semuanya, kurang lebih ada 1000 mukjizat Rasulullah SAW, dan ada buku khusus tentang itu yang ditulis oleh Dr. Mustafa Murad, sebagaimana di pertemuan awal sudah kita sampaikan. 5 mukjizat yang didasarkan kepada dalil Quran. Yang pertama adalah insyiqaqul qamar, yakni terbelahnya bulan. Ini sudah kita sampaikan di pertemuan yang 1 bulan yang lalu ya, yang didasarkan pada Quran surat Al-Qamar ayat pertama, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, bahwasanya bulan itu benar-benar pernah terbelah ya, dimana awalnya diminta oleh orang-orang kafir, yang saat itu orang kafir janji kalau Muhammad mampu membelah bulan dan kami lihat secara langsung, janjinya orang kafir akan menjadi orang yang beriman. Akan tetapi ketika permintaan itu ditunaikan dan Rasulullah memohon Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian biiznillah bulan itu dibelah dengan jarinya Rasulullah, jari telunjuk Rasulullah, dan akhirnya terbelah menjadi 2. Dan yang menyaksikan tidak hanya orang kafir tapi juga orang-orang yang beriman. Dan ini sudah kita ulas di pertemuan yang lalu. Yang kedua, Al-Isra wal Mi'raj. Ini juga mukjizat terbesar setelah mukjizat beliau, yakni Al-Quran, di mana Al-Isra wal Mi'raj, untuk Isra-nya itu didasarkan pada Quran surat Al-Isra ayat 1, kemudian kalau Mi'rajnya didasarkan pada Quran surat An-Najm ayat 1 sampai
19, di mana Isra dan Mi'raj ini termasuk peristiwa yang luar biasa. Tak satu pun di antara makhluk Allah yang bisa melakukannya kecuali Nabi Muhammad yang dikehendaki dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam perjalanannya sulit untuk dicerna oleh akal. Perjalanan dari Mekah ke Palestina yang ketika itu membutuhkan waktu 1 bulan ditempuh oleh Rasulullah hanya 1 malam. Tidak hanya itu, kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ke Sidratul Muntaha, dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina kemudian ke Sidratul Muntaha. Itu pun menembus langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kemudian naik lagi ke Baitul Ma'mur, naik lagi sampai Sidratul Muntaha, sampai kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jarak antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah diterangkan dalam Quran surat An-Najm itu, fakana qaba qausaini au adna, sejarak qaba qausaini, 2 busur panah, ya, atau bahkan lebih kurang daripada itu. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Allah, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menatap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada hijab antara Allah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa nurun atau cahaya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis riwayat Muslim. Sebagaimana juga ketika Allah bercakap-cakap dengan Nabi Musa, di mana secara langsung Allah bercakap-cakap dengan Nabi Musa di Bukit Tur Sina, akan tetapi Nabi Musa tidak bisa menatap Allah karena ada hijab antara Allah dengan Nabi Musa, yakni narun, berupa api. Sehingga para ulama khususnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu telah ijma' atau sepakat bahwasanya di dunia ini Allah tidak bisa dijangkau oleh panca indera, tidak bisa dilihat oleh mata. Para Nabi Musa ingin melihat Allah dan meminta Allah menampakkan dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kemudian menampakkan dirinya pada sebuah gunung, gunung itu langsung meledak dan Nabi Musa jatuh pingsan. Sehingga jangan pernah percaya siapapun perkataan orang, ya, entah dia dijuluki sebagai wali kutub, wali jadab maupun wali-wali yang lain, yang kemudian mengatakan bisa melihat Allah dengan matanya atau dengan mata batinnya, itu bisa dipastikan mesti berdusta. Wong Nabi saja tidak bisa, apalagi apa itu namanya manusia yang derajatnya itu di bawah Nabi. Adapun kalau di akhirat, ya, di akhirat memang Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat Allah nanti bisa dilihat, khususnya bagi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam Quran surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari itu wajah orang-orang beriman itu berseri-seri. Kenapa? Karena kepada Rabb mereka melihatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan atau menerangkan tentang Quran surat Al-Qiyamah ayat 12 ini, innakum satarawna rabbakum ayanan. Sesungguhnya kalian, itu di depan para sahabatnya ketika itu, saat itu bulan purnama terang benderang yang tidak ada penghalang atau mendung sama sekali. Rasul mengatakan sesungguhnya kalian benar-benar akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian. Nah, dan ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Selanjutnya malam hari ini mudah-mudahan nanti tuntas, ya, kita akan melanjutkan dari mukjizat Rasulullah yang ketiga adalah ar-riyahu wal junudul lati la tura tuqatilu ma'ar rasuli wa sahbihi. Angin dan tentara yang terlihat, yang tak terlihat, maaf ini ya, angin dan tentara-tentara yang tak terlihat, ya, berperang bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam
dan para sahabatnya. Di dalam kitab Al-Iman ini diterangkan tentang masalah perang Khandaq, ya, perang Khandaq. Di mana perang Khandaq dalam sejarah Islam itu termasuk perang yang besar, ya, perang yang besar, dan menjadi ujian yang luar biasa berat bagi orang-orang beriman ketika itu. Ya, para sahabat, juga para istri-istri sahabat, juga anak-anak mereka. Karena dalam perang Khandaq yang di dalam kitab tarikh itu disebut terjadi pada bulan Syawal 4 Hijriah, ya. Saat itu tentara-tentara kafir, ya, itu bersekutu, ya. Kafir Quraisy itu bersekutu dengan orang-orang Yahudi, ya. Bersekutu dengan orang-orang Yahudi. Sehingga saat itu perang ini di antara sabab musababnya adalah memang hasutan Yahudi dari Bani Nadir, yang kemudian mengajak bani-bani yang lainnya dari kalangan orang-orang Yahudi, bahkan termasuk Bani Quraidah yang terlibat perjanjian damai dengan Rasulullah SAW di kota Madinah. Itu juga dicoba dihasut untuk kemudian bisa melanggar perjanjian damai bersama Rasulullah supaya bisa bersama-sama dengan tentara kafir Quraisy dari Mekah, yang saat itu beberapa bani itu terhimpun dan sepakat, ya, sehingga kemudian saat itu terkumpul 10.000 pasukan kafir, ya, 4.000 tentara Quraisy dan 6.000 tentara Yahudi, dengan satu target bagaimana Muhammad dan seluruh pengikutnya ketika itu musnah dan terbunuh semuanya. Nah, kabar itu kemudian didapat oleh Rasulullah, atau informasi rencana itu didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada akhirnya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun strategi, ya, menyusun strategi. Kemudian ada seorang sahabat yang namanya Salman Al-Farisi. Beliau ini adalah seorang sahabat yang dari Persia ketika itu, ya, yang sudah masuk Islam dan sangat berpengalaman juga dalam strategi perang, yang kemudian mengusulkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya untuk pertahanan diri dari gempuran 10.000 pasukan kafir ini, supaya membuat parit, ya. Yang akhirnya kemudian setiap 10 orang mendapat jatah untuk menggali parit sekitar 40 hasta. Panjang parit yang kemudian digali oleh para sahabat itu, menurut penjelasan para mu'arrikh Islam, ahli sejarah Islam, itu 5.544 meter, yang lebarnya 4,62 meter, kedalamannya 3,234 meter, panjang parit itu mencapai 5.000 hasta. Dan ini sebuah kerja berat yang luar biasa ketika itu. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi busra oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di tengah-tengah menggali parit itu, istana-istana yang ada di Kisra, ya, itu terlihat, yang kemudian dikabarkan kepada para sahabat bahwasanya kelak kekuasaan kalian akan mencapai sampai sana, ya. Padahal ini di tengah kegentingan yang luar biasa, dikepung 10.000 pasukan orang-orang kafir. Apalagi ketika itu, ya, orang-orang Yahudi yang di Madinah yang terlibat perjanjian damai itu juga berkhianat, akhirnya gabung dengan Bani Quraidah, ya, Bani Nadir, ya, Bani Nadir bersama tentara-tentara kafir. Sehingga kemudian ini diantara peta peperangannya diterangkan Allah dalam Quran surat Al-Ahzab
ayat 9 sampai 10. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu. Idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim riha. Ya. Ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan. Wa junudan lam tarauha, dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Wa kanallahu bima ta'maluna basira, dan Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absaru wa balaghatil qulubu al-hanajira wa tadhunnuna billahi dzununa. Ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka. Di antara yang kemudian bentuk-bentuk ujian itu di sini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang dari atas juga datang dari bawah. Karena dalam petanya ini kaum muslimin betul-betul dikepung Bapak Ibu, ya. Saat itu istri-istri kaum mukminin, ya, beserta anaknya itu sudah ditempatkan di bagian atas kota tersebut untuk keamanan dan penyelamatan. Namun ternyata Bani Quraidah yang punya 800 personil ini berkhianat juga, sehingga ini Masya Allah luar biasa berat ujian ketika itu. Dikepung 10.000 tentara, dari dalam sendiri ada pengkhianatan yang awalnya mereka janji damai bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika itu kaum muslimin itu mendapatkan taskik. Ya, taskik itu fitnah keraguan-raguan dari orang-orang munafik. Mana itu Rasulmu, ya, yang katanya mulia, ditolong oleh Allah, ya, seperti itu, diteror luar biasa ketika itu, sehingga sebagian kaum muslimin ada yang berprasangka dengan bermacam-macam prasangka, agak goyah, agak sedikit goyah dari keyakinan tentang kemenangan yang dijanjikan oleh Allah kepada Rasulnya dan orang-orang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman, sehingga di sini Allah mengingatkan nikmat yang diberikan Allah kepada orang-orang beriman itu, yakni Allah mengirimkan satu riha, ya, rih diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nusirtu bis-sobah wa uhlikat adun bidabur. Aku diberi pertolongan Allah oleh Allah melalui angin soba, dan kaum Ad dibinasakan melalui angin dabur. Saat itu Bapak Ibu, kita baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, keadaannya sangat mencekam, gelap, ya, gelap banget ketika datang yang namanya angin soba ini. Saking gelapnya, para sahabat itu memberi kesaksian sampai mereka sendiri itu tidak bisa melihat ujung jari-jarinya, ya, sudah gelap dan dingin merasuk tulang, ya, dingin merasuk tulang. Itu angin soba. Sehingga ketika itu setiap tentara-tentara kafir, ya, tentara-tentara kafir ingin menyalakan api untuk menghangatkan tubuh mereka, karena saking dinginnya ketika itu, api yang selalu dinyalakan itu selalu padam, ya, sampai kemudian titik klimaknya, karena memang setiap nyala padam, mereka mencari tempat yang agak
menjorok ke dalam posisinya, sehingga kemudian Abu Sufyan ketika itu yang menjadi pemimpin tentara kafir ketika itu masih dalam kondisi belum masuk Islam ya, kemudian menghangatkan punggungnya, yang saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai membuat satu tawaran kepada sahabat, siapakah di antara kalian yang kemudian berani masuk ke wilayah musuh untuk mengetahui keadaan musuh, mudah-mudahan nanti kemudian bisa kembali lagi, kemudian nanti menceritakan kepadaku dan ia punya harapan untuk masuk surga dekat denganku. Saat itu para sahabat tidak ada yang kemudian menerima tawaran itu. Akhirnya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah. Setelah dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu wahai Abu Hudzaifah, datanglah ke wilayah musuh, lihatlah apa yang dilakukan oleh mereka, dan kamu tidak perlu melakukan apapun, ya, kecuali nanti atas izinku. Setelah itu kemudian kamu kembali menceritakan kepadaku untuk kemudian menceritakan info yang didapat oleh Abu Hudzaifah ini. Abu Hudzaifah yang awalnya itu juga sedikit gentar ya ketika itu, karena betul-betul mencekam dan genting, apalagi juga kedinginan luar biasa. Namun kemudian Rasulullah mendoakan Abu Hudzaifah, yang doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara maknanya adalah semoga Allah menjaga engkau dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah samping, dari atas maupun dari bawah. Setelah itu kemudian rasa takut yang kemudian dirasakan oleh Abu Hudzaifah ini kemudian hilang, ya, kemudian hilang. Akhirnya kemudian beliau menyelinap pada wilayah musuh, yang kemudian saat itu melihat Abu Sufyan sedang menghangatkan punggungnya. Sebenarnya dia sudah mengambil anak panahnya untuk memanah Abu Sufyan, akan tetapi dia teringat pesannya Rasul jangan melakukan apa-apa, sehingga kemudian tidak jadi memanah Abu Sufyan tersebut. Lah, Allah juga menurunkan para malaikat ketika itu, yang malaikat itu secara khusus menteror pemimpin-pemimpin kabilah kafir, ya, pemimpin-pemimpin kabilah kafir dipanggili sama malaikat, ya, yang mereka juga tidak tahu itu adalah malaikat-malaikat Allah. Kemudian atas izin Allah dicampakkan pada pikiran mereka dan hati mereka rasa takut, sehingga kemudian mereka berteriak, wahai fulan kemarilah, wahai fulan kemarilah, marilah kita pulang. Padahal ketika itu mengepung kaum muslimin dengan jumlah 10.000 itu luar biasa senjata yang mereka siapkan, karena memang targetnya Muhammad dan tentaranya atau pengikutnya harus habis. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong melalui angin dan juga tentara ini, sehingga ini menjadi mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa kita sebut tentara Allah di samping malaikat, ya. Maka sesungguhnya tentara Allah itu juga angin, itu juga tentara Allah. Segala makhluk ini juga bisa menjadi tentaranya Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah telah memilihnya untuk menjadi tentaranya. Karena tidak ada satupun makhluk yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang keempat, ya, berupa an-nu'asu wal madaru, hujan, kantuk dan hujan, wal malaikatu tanzilu li ta'yidil muslimin, ya,
dan para malaikat yang turun membantu kaum muslimin. Dan di sini dijelaskan dalam peristiwa perang Badar. Dikutipkan Quran surat Al-Anfal ayat 11 sampai ayat 12. Di mana perang Badar ini juga menjadi peperangan yang sangat besar dalam sejarah Islam. Karena saat itu Al-Furqan bainal haqqi wal batil betul-betul ini nyata antara mana itu pembela kebenaran dan mana itu pembela kebatilan. Nah, dalam perang Badar itu kalau kita perhatikan jumlah orang-orang kafir 1000, senjatanya lengkap ketika itu, ya. Dan dalam perang Badar ini tidak ada niat dari Rasulullah maupun para sahabat ketika itu untuk melakukan peperangan. Tidak ada, ya. Bahkan saat itu niatnya adalah niat umrah, ya, untuk beribadah ke Baitullah. Namun ternyata justru orang-orang kafir ini menyiapkan pasukan yang jumlahnya 1000 lengkap dengan senjata, sedangkan kaum muslimin saat itu jumlahnya seperti jumlah para rasul, ya, 313, dan tidak membawa senjata yang lengkap, ya, karena memang tidak ada niat untuk perang ketika itu. Nah, sehingga saat itu sekali lagi orang-orang Islam dari kalangan para sahabat itu juga untuk kesekian kalinya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini di antara perkara-perkara yang kemudian kita menjadi paham, ya, kenapa para sahabat itu termasuk radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah, ya. Karena memang Masya Allah mereka adalah manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi Rasulullah dalam suka maupun duka yang luar biasa. Sehingga dalam sebuah ayat yang kemudian menjadi satu nasihat untuk saya dan Bapak Ibu sekalian, ya, yang kemudian ayat itu maknanya adalah, apakah kalian itu menyangka kalian itu akan masuk surga sedangkan belum datang kepada kalian ujian dan cobaan sebagaimana ujian dan cobaan dan berbagai macam guncangan-guncangan yang pernah diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita, yakni dari kalangan para sahabat diantaranya. Kalau kita perhatikan ini dalam peperangan ini kan antara hidup dan mati, ya. Ini juga sangat genting, dan ketika saat itu para sahabat itu seakan-akan yang dihadapi adalah sebentar lagi mati, sebentar lagi mati. 1000 pasukan lengkap dengan senjatanya, sedangkan mereka jumlahnya hanya 313. Dan tabaraka rahman, Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan pertolongannya. Dengan apa? Dengan adanya rasa kantuk. Nah, ini kan aneh banget, ya, sulit untuk dicerna akal, Pak, ya. Biasanya orang dalam ketakutan, ya, dalam kegentingan, meskipun capek, lelah, itu kan tidak bisa itu ngantuk. Apalagi tidur tidak bisa, ya. Jenengan misalnya pulang dari kerja, ya. Nah, kerjaan jenengan dari mulai jam 7 taruhlah sampai jam 5 itu kerja keras betul karena memang mungkin ada lemburan proyek, ya. Maunya itu kemudian pulang ke rumah istirahat, ya. Tapi ternyata rumah jenengan terbakar, ya. Kobongan, ya. Jenengan mesti hilang itu ngantuke. Lah ini sahabat ini dalam kondisi genting banget ini, dikepung mau dibantai 1000 pasukan, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala membikin mereka itu ngantuk,
it yughashikumun nu'asa amanatan. Ingatlah ketika Allah menjadikan kalian mengantuk sebagai suatu ketenangan darinya, ya. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir itu juga disebutkan ketika sahabat saat itu yang sudah siap-siap membawa pedang, ya, dalam kegentingan seperti itu, karena ngantuk berat itu, pedang itu jatuh, ya, diambil lagi, kemudian jatuh lagi, diambil lagi, jatuh lagi, seperti itu, ngantuk berat, ya. Bahkan saking ngantuknya yang kemudian mereka itu tertidur, ya, mereka itu juga mimpi. Nah, mimpinya tidak mimpi sembarangan, mimpi basah sampai keluar mani ketika itu. Kan saking enak itu turun ya, Pak, ya. Kira-kira jenengan misalnya mimpi terus ketemu mungkin mantan ngono, Pak, ya. Ya kemudian bermesraan dalam mimpi itu, ya. Kemudian akhirnya keluar mani, ya. Itu kan wajib mandi itu, ya. Wajib mandi, ya. Tapi biasanya ketika jenengan misalnya kondisi imannya itu tinggi, meskipun jenengan mimpi bersama, taruhlah bapak-bapak mimpi bersama wanita lain selain istrinya, atau ibu-ibu mimpi dengan laki-laki lain selain suaminya, kalau pas kondisi iman ketika itu tinggi, ya, itu biasanya ingat dosa. Wah, kate dekat ngono, wah dosa, oh gak mahramku. Itu diantara energi iman yang juga terbawa tidur. Namun biasanya ketika terbangun, walah ngipi, jane tak terus ngono, ya. Nah, kalau soalnya kita tahu ngalami ngoten niku. Ya, wah ngipi jane tak terus ngono, ya, seperti itu, ya. Jadi itu memang juga bisa terbawa mimpi. Lah para sahabat itu ngantuk tidur sampai mimpi basah. Lah ketika mimpi basah itu sehingga mereka itu juga pusing, Pak. Mau sholat itu kan harus mandi, ya, mandi besar. Allah Subhanahu wa taala kemudian apa? Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Ya. Allah kemudian menurunkan hujan dari langit. Yang dengan hujan dari langit itu para sahabat itu kemudian bisa mandi besar. Bisa mandi besar. Sehingga sebagian mazhab Bapak Ibu ada yang kemudian mempunyai pendapat, kalau nggak salah mazhab Imam Hanafi, ya, untuk mandi besar itu yang paling penting itu niat mandi besar. Habis itu kemudian mengguyurkan air ke seluruh tubuh, dan itu sudah sah, ya, sudah sah. Ini menurut mazhab, kalau nggak salah mazhab Imam Hanafi, ya. Tapi jumhur ulama kalau kita ingin mandi besarnya itu sempurna, di samping ada niat sebagaimana yang diterangkan oleh Aisyah dalam hadis ketika mensifati wudhunya Nabi. Maaf, mandi jinabatnya Nabi. Dari mulai setelah niat kemudian mencuci telapak tangan, setelah itu mencuci kemaluan, setelah itu berwudhu seperti wudhu mau sholat, ya. Setelah itu menuangkan air di atas kepala sambil menyela-nyela pokok rambut. Setelah itu mengguyur bagian kanan terlebih dahulu, baru kemudian semuanya. Urut seperti itu, nih pengen sempurna menurut jumhur ulama. Lah, para sahabat yang saat itu bingung karena mereka itu junub, sedangkan harus tetap melaksanakan sholat dalam kepungan orang-orang kafir dalam perang Badar itu, Allah menurunkan hujan dari langit. Yang dengan hujan itu membersihkan mereka dari hadas kecil maupun hadas besar, sekaligus menghilangkan wiswasatus syaitan, ya, yakni bisikan-bisikan setan yang kemudian memang juga meneror para sahabat ketika itu. Kamu dalam kondisi kotor, kok kemudian perang, kok kemudian ibadah, dalam kondisi apa itu junub, kok kemudian perang, kok kemudian melaksanakan ibadah. Lah ini setan selalu menghembus-hembuskan, dan ini kemudian menjadi hilang dengan adanya hujan tersebut. Tidak cukup hanya itu, waliyarbitu ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam, ya. Dengan hujan yang turun itu
menguatkan hati kaum muslimin, memperteguh dengannya telapak kaki mereka. Karena kemudian pasir yang mereka injak itu kemudian menjadi padat karena hujan, juga kuda-kuda mereka itu juga bisa bergerak kemudian lebih leluasa untuk apa itu namanya perang melawan orang-orang kafir yang saat itu jumlahnya 1000 itu. Lah, tidak cukup hanya itu. Id yuhi rabbuka ilal malaikati inni ma'akum fasabbitul ladzina amanu. Kemudian Rabbmu mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebut malaikat yang turun tidak sembarang malaikat, Bapak Ibu, dalam perang Badar ketika itu. Namun malaikat Jibril ya dengan membawa 500 malaikat pada satu sisi, kemudian juga malaikat Mikail ya dengan membawa 500 pasukan malaikat pada sisi lain yang kemudian membantu kaum muslimin dalam peperangan Badar ini. Sehingga ketika itu kalau kita perhatikan dalam sirah perang Badar ini, orang-orang kafir yang kemudian dibunuh oleh malaikat dengan dibunuh oleh orang-orang Islam itu mempunyai tanda. Kalau dibunuh oleh malaikat pada lehernya atau pada jari jemarinya ya, leher ya putus, jari jemarinya juga putus, karena di sini ada fatribu fauqal a'naqi wadribu minhum kullabanan, yang kemudian artinya penggala kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Di antara tanda ketika orang kafir itu dibunuh oleh malaikat itu selalu ada bekas hangus pada apa itu leher maupun jari jemari orang-orang kafir ketika itu, dan itu tanda mereka dibunuh oleh malaikat. Siapa yang kemudian apa itu menang melawan malaikat ya, apalagi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perang Badar itu kalau kita perhatikan juga dikutipkan hadis Nabi, dan ini menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang beriman dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi genting, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kemudian sholat. Demikian halnya setiap Rasulullah itu menghadapi satu masalah yang besar, itu disebutkan dalam banyak riwayat itu kebiasaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu selalu melaksanakan sholat. Sehingga ada ayat wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Kadang-kadang sabar ada satu titik jenuh, sehingga ada istilah apa itu, saya sudah mentok kesabaran saya sudah habis kesabaran saya. Tapi ini kaitannya sholat itu tidak habis ya. Wasta'inu bis sabri was shalah, karena ternyata kesabaran dan sholat ini menjadi satu sarana yang luar biasa besar cepatnya datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa mengajari diri kita untuk kemudian menjadikan sabar dan sholat ini sebagai penolong ya diri kita. Jangan justru menganggap sholat itu sebagai beban ya. Padahal sholat itu justru yang meringankan beban kehidupan kita. Salah satu contoh ya, ketika orang menganggap sholat itu sebagai beban, ketika dengar adzan, dia kemudian ngomong, adzan mana gitu ya, adzan mana, itu berarti menganggap sholat itu sebagai beban ya. Mestinya kalau qalbuna mu'allakun bil masajid, kalau hati kita itu terpaut di masjid, ada adzan itu kemudian alhamdulillah wis adzan gitu. Nah, itu kan perlu dilatih Bapak Ibu ya. Nek Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu malah justru
Ya Bilal, arihni bis sholat. Wahai Bilal, ya hiburlah aku dengan sholat. Istirahatkan aku dengan sholat. Sholat jadi hiburan bagi Rasulullah SAW. Bahkan di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan juga ada seorang pimpinan pondok pesantren mana itu Jilul Quran, ya pondok Taruna Al Quran yang ada di Yogyakarta, namanya Kiai Haji Umar Budiargo, menantunya Nyiman ya, LCMA, alumni Mesir ya. Beliau kan punya KBIH, travel haji dan umroh. Biqadarilah tertipu puluhan miliar Pak ya, puluhan miliar ya. Apa yang dilakukan oleh beliau? Dia masuk masjid ya, dia masuk masjid selama hampir selama setahun ya, hampir selama setahun. Enggak keluar, maaf, enggak sampai setahun ya, hampir selama sebulan. Wah, di masjid itu, di masjid terus ya, makan dikirim, minum dikirim oleh keluarganya. Dan subhanallah tabarakar rahman ya, dengan ikhtiar di masjid, sholat, doa, zikir, sholat, doa, zikir itu akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi yang tidak ia sangka-sangka. Puluhan miliar itu kemudian terlunasi semuanya. Ini kan juga wallahu alam bisawab menunjukkan betapa sholat itu ternyata luar biasa dahsyat sebagai sarana dan media juga minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan pertolongan. Yang terakhir, hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara khusus yang diungkap dalam kitab Al-Iman ini adalah khususnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, kemudian transit singgah sebentar di Gua Sur ketika itu. Madinah itu kan di utaranya Mekah ya, benar Pak ya? Utara atau selatan Pak ya? Oh ya, utara Mekah ya. Lah Gua Sur itu di arah selatan ya. Sehingga kemudian Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika itu ngerek dulu ke selatan ya, untuk supaya orang-orang kafir itu kehilangan jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian baru ke Madinah. Bahkan di kitab ini juga diungkap ya, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam rumahnya, mau keluar dari rumahnya, itu sebenarnya kan rumahnya dikepung oleh puluhan pemuda-pemuda jawara pilihan dari berbagai macam kabilah atau bani ketika itu, atas usulan Abu Jahal ketika itu, supaya nanti Bani Kilab, Bani Hasyim, yakni dari nasabnya Nabi itu tidak bisa kemudian melakukan kisos, sehingga kemudian dari masing-masing puluhan bani itu diambil satu pemuda yang paling perkasa, paling kuat, paling jago, dibekali satu pedang. Pokoknya usulannya Abu Jahal ketika itu, nanti ketika Muhammad ini dibunuh, semua pemuda yang megang pedang itu harus mencincang dan membunuh Muhammad, sehingga nanti Bani Hasyim, Bani Manab, Bani Qusay, Bani Kilab itu tidak bisa kemudian melakukan kisos kepada kita. Ini atas usulan Abu Jahal ketika itu. Dan ketika keluar dari rumah itu pun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemuda itu tiba-tiba buta ya matanya. Ketika Rasulullah keluar itu mereka tidak melihatnya. Di Gua Sur itu juga demikian. Yang saat itu Abu Bakar As-Siddiq sangat khawatir sampai kemudian mengatakan, seandainya orang kafir itu melihat ke bawah telapak kaki mereka, niscaya mereka itu melihat aku bersama Rasulullah sembunyi di Gua Sur. Namun Rasulullah mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana, kamu ndak usah takut, ndak usah sedih, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Yang kemudian dari situ Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan pertolongan kepada Rasulullah. Maka junudullah tansuru Muhammadan 'alal kafirin asna al-hijrah, tentara-tentara Allah yang menolong Muhammad dari kejaran orang-orang kafir saat hijrah, itu juga menjadi mukjizat penguat nubuah dan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.